Ya, kami berdoa kepada Tuhan, ya, agar dalam pembacaan dakwaan semakin memanas kasus ini, seluruh kuping yang hadir nanti dalam persidangan mendengar. Kedua, agar otak dari semua nanti yang hadir dalam persidangan cerdas. Ya. Ketiga, menyimpulkan secara objektif. Ya. Wah. Karena apa? Karena kami yakin dan percaya dakwaan dari jaksa penuntut umum akan mengungkapkan adanya pemerasan dan dugaan pidana TPPU. Dan kami juga yakin ada pihak-pihak lain yang terlibat dalam pembacaan dakwaan itu. Saya tipis-tipis saja, Bang. Tipis-tipis saja. Ini berdasarkan keterangan. Sekarut konflik panas yang melibatkan selebritis Nikita Mirzani dan seterunya Dr. Reza Gladys masuk babak final selangkah lagi akan mencapai babak final. Pasalnya, kedua belah pihak akan segera dipertemukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam agenda sidang perdana kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang yang akan diselenggarakan pada tanggal 24 Juni 2025 esok hari. Menanggapi sidang yang sudah di depan mata, Fahmi Bahmid selaku kuasa hukum Nikita Mirzani sontak buka suara, di mana Fahmi mengaku memandang sidang perdana dengan optimis. Lantas, seperti apakah persiapan pihak Nikita? Serta benarkah pula dalam sidang perdana nanti, pihak Nikita akan memuat fakta baru yang mengejutkan? Di sidang 24 itu nanti akan terungkap sebuah fakta yang mengejutkan. Saling menyerang. Baru bisa saya tanggapi setelah secara resmi disampaikan di dalam persidangan pidana pada tanggal 24. Ya, kita tunggu tanggal 24. Jadi dakwaan itu ditanyakan kepada terdakwa Nikita dan Ismail bagaimana tanggapannya. Setelah itu diberikan kepada saya sebagai kuasa hukumnya untuk menyatakan apakah mengajukan eksepsi atau tidak. Saya pasti akan mengajukan eksepsi. Yang menarik adalah mengajukan eksepsi ini, Bang. Pasti ini, Bang, kalau boleh tahu kita. Jangan, nanti eksepsi itu Anda akan dengarkan pada sidang berikutnya. Yang jelas kita lihat besok pagi dakwaannya seperti apa. Di situ nanti kalau memang dakwaannya ada hal-hal yang saya anggap luar biasa, saya pasti akan menyampaikan sesuatu besok. Bagi saya, karena ini persoalan hukum, saya nggak berani saat ini menyampaikan apapun juga. Jadi biar aja besok bergulir, setelah itu akan saya sampaikan. Ya, kita tunggu siapa yang akan menangkan kasus ini. Pasti, karena wajib dihadirkan. Ya, barusan tadi sekitar 16 menit yang lalu itu Nikita Mirzani itu masuk ke rutan kelas 1 Pondok Bambu sebagai tahanan kejaksaan dari penahanan sebanyak 20 hari, itu terhitung 5 Juni sampai dengan 24 Juni 2025. Seperti apa mungkin Bu di dalam tadi nih kondisinya? Kondisinya 20 hari sehat, ditahan. alhamdulillah, dan dia kooperatif bisa menjawab pertanyaan dari petugas registrasi. Secara keseluruhan dalam keadaan sehat. SOP-nya seperti apa Bu? Kalau SOP-nya selama di rutan Pondok Bambu dia akan masuk ke blok khusus Mapenaling, itu paling lama 1 bulan. Di mana Mapenaling adalah masa awal pengenalan lingkungan di rutan Pondok Bambu. Setelah itu baru dimasukkan ke blok yang lain. Digabung dengan tahanan? Digabung dengan tahanan yang lain, tidak sendiri. Kalau saya lihat dari perkara ini yang sependek pengetahuan saya, memang di latar belakangnya ada peristiwa hukum terlebih dahulu yang mana di dua praktisi hukum sikap mempertanyakan barang NM yang disita. Konon informasinya adalah sebuah peristiwa hukum pidana yang diduga telah melakukan pemerasan. Saya masih bertanya-tanya juga, orang yang bisa melakukan pemerasan ini kan biasanya orang yang punya kualitas di atas dari orang yang diperas, secara baik itu tenaga atau secara kekuasaan dan lain sebagainya. Nah, apakah Nikmir ini memang masuk kategori kualifikasi dimaksud sih? Jika barang-barangnya Nikmir disita, barang-barang itu
ada kaitannya. Karena kalau dijadikan barang bukti itu kan harus dilihat apakah itu alat, apakah itu hasil dari kejahatan itu. Tapi jika itu ibaratnya barang-barangnya nikmir itu tidak ada kaitannya, itu harus pengacaranya minta dikembalikan di penyidik. Karena kita berhak untuk menanyakan kenapa disita, apa kaitannya. Ada tindakan penyitaan dalam kaitan peristiwa ini atau hal yang disangkakan kepada Nikita Mirzani tentu tidak dilepas juga dari ada undang-undang TPPU yang memang memberi ruang apabila ada satu peristiwa yang diduga pidana masuk menyita barang, uang dan lain sebagainya untuk mengamankan dan atau meyakini bahwa nanti ke depan korban tidak akan dirugikan sepenuhnya. Dan jadi tentu itu nanti melalui pendalaman kembali apakah memang barang yang disita ini ada kaitannya dengan tindak pidana asal atau yang sekarang sedang diproses atau tidak, ya itu nanti dalam proses juga akan terjawab. Tapi kewenangan itu memang diberikan untuk melakukan penyitaan, penahanan terhadap barang dan atau benda-benda yang berkaitan dengan peristiwa yang disangkakan. Kita itu dia harus diuji, harus jelas. Karena di dalam alat bukti di dalam 184 KUHP itu, alat bukti yang sah itu jelas. Saling menyerang-menyerang. Ibaratnya ngarang-ngarang, kalau nggak ada kaitannya harus dikembalikan, nggak boleh disita. Makanya kalau saya lihat kemarin itu, kok apa itu? Saya bertanya-tanya memang, kok uangnya si Nikbir, mobilnya disita, apa kaitannya? Jika tidak ada kaitannya, harus tegas membela di dalam persidangan itu, karena sudah sampai ke persidangan. Pandangan saya kalau itu terkait, kalau misalnya yang dimaksud ini adalah tentang tindak pidana pencucian uang atau TPPU, itu memang banyak sekali terjadi perdebatan dulu bahwa harus dibuktikan dulu tindak pidana asal, ya. Tapi berjalannya waktu itu, kalau tidak salah kan sudah ada putusan MK, artinya bisa berjalan secara bersamaan. Tindak pidana asalnya berjalan, tindak pidana tentang pencucian uangnya juga bisa dijalankan secara bersama. Jadi saya kira itu dalam praktik sekarang ini sudah seperti itu. Jadi itu bukan hal yang menarik untuk kita perdebatkan lagi, karena tujuan daripada penyitaan dan lain sebagainya itu tentu tidak serampangan juga. Barang-barang yang disita atau apapun bentuknya yang disita itu terkait dengan peristiwa yang sekarang disandang statusnya oleh Mir, yang sekarang berstatus sebagai tersangka, yang nanti apabila sudah dilimpahkan ke persidangan maka berubahlah statusnya menjadi terdakwa. Gak ada itu kaitannya, apakah itu alat atau hasil, itu dibuat di dalam putusan. Jika itu tidak ada kaitannya, dikembalikan, berarti kan perbuatan melawan hukum. Siapa? JPU-nya maupun si penyidiknya. Berarti bisa dilakukan PMH terhadap mereka itu. Ancaman kekerasan. Ya, ancaman kekerasan yang dilakukan Nikbir di mana? Kan itu hanya rekaman. Apakah rekaman sekarang sudah diputuskan tidak boleh digunakan sebagai alat bukti? Dan juga jika digunakan, harus diuji di laboratorium. Apakah benar itu suaranya? Satu, iya. Benarkah itu suara si Nikbir? Jika benar suara si Nikbir juga, yang diancam itu siapa? Iya kan? Apakah itu benar suara dia? Kan zaman sekarang kan suara itu sekarang sudah bisa dibuat-buat. Ya, direkayasa. Ini harus jelas. Jika itu tidak ada pemeriksaan laboratorium, sudah batal dihukum. Ya, pres atau undang-undang. Jika hakim itu melakukan perbuatan yang berlawanan dengan hukum di dalam perkara persidangan itu, hukuman mati. Tujuan atau niat daripada tindakan atau penyitaan itu apa? Berjuga ini, untuk tujuan supaya mengamankan apabila nanti terbukti, ya itu untuk kepentingan si korban. Tapi hal-hal subjektif seperti ini tuh kan memang ada kalanya dalam praktek yang harus dicermati adalah unsur kehati-hatian. Jangan sampai barang dan atau benda yang disita itu tidak ada kaitannya dengan peristiwa. Ini penting. Kita tentu sama-sama dalam urusan ini sama mengedepankan azas praduga tidak bersalah. Itu yang menjadi pedoman ya di dalam proses criminal justice system itu. Nah, makanya ketika ada sitaan dan lain sebagainya, ini harus diyakini dulu apakah benar nggak antara rentan waktu peristiwa dengan ini berkaitan, atau
Jangan-jangan ini barang sudah ada sebelum adanya peristiwa. Nah, kemudian kalau kita berbicara salah satu alat bukti ya, misalnya percakapan, hasil rekaman, dan ini kan juga harus diuji, benar nggak ini rekaman para yang bersangkutan? Harus teliti ini. Terus ada juga konsekuensi hukum. Siapa yang merekam ini? Tujuannya apa dia merekam? Karena kan sekarang sudah ada undang-undang yang melindungi privasinya setiap orang ya sebagai warga negara, dan atau apabila dia melakukan perekaman itu dengan cara-cara melawan hukum, ya tentu kan ada konsekuensi hukum terhadap itu. Nah, pertanyaannya, apakah barang yang bisa berpotensi menjadi suatu perbuatan melawan hukum juga bisa dijadikan alat bukti dalam perkara yang berbeda? Ini yang menarik nanti di situ tuh. Nanti kita lihat dalam proses, kita sama-sama akan saksikan apa yang terjadi kepada suatu barang bukti yang didapat dengan cara melawan hukum dalam tanda petik. Mungkinkah sidang esok Nikita Mirzani atau Reza Gladys akan bersih tegang? Soalnya keduanya saling membuka barang bukti, bongkar barang bukti yang membuat fakta mengejutkan katanya. Ya, istilah saling serang menyerang, tidak ada kata damai. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, share, dan komen.